Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan belajar mengenai materi yang baru, yaitu materi dakwah, khutbah, dan tabligh. Adapun nanti pada sesi pembelajaran kita nanti akan menerapkan metode PBL atau Basic Learning, atau kita belajar mendalami materi tersebut. Oke, sebelumnya pertanyaan yang sekiranya bisa menggugah pembelajaran pada kesempatan kali ini ada beberapa. Yang pertama adalah, ada nggak yang tahu dai-dai kondang sekarang siapa? Bisa tunjuk jari, silahkan sebutkan. Gus Miftah. Wah ya, itu lagi tenar Gus Miftah. Ada lagi? Mas Adit? Ya, sebelum pelajaran kita mulai, seperti biasanya kita akan melakukan tadarus rutin. Sekarang kita sampai surat apa, nggih? Silakan dibuka surat Al-Asr. Kemudian kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul alim. Oke, kita memasuki pelajaran inti. Jadi nanti saya membuat 3 kelompok. Kelompoknya menurut barisan aja nih. Nanti kelompok 1 dari sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti masing-masing kelompok akan saya bagikan lembar kerja seperti ini. Di lembar kerja ini nanti ada orientasi masalah yang harus jenengan pecahkan di masing-masing kelompok jenengan. Harapannya nanti karena di dalam kelompok ada penilaiannya, keaktifannya, kemudian keikutsertaannya, kemudian nanti bagaimana jenengan berkolaborasi dalam kelompok tersebut. Bisa dipahami? ya. Bisa dilihat, silakan kelompoknya masing-masing bisa belajar nggak Bapak? Jawab, Pak. Apa-apa nggak dosa kok. Emang itu kan LKP di jenengan memang biasa dicoret-coret, boleh. Jadi nanti kan mencari, saya seperti ini biasanya. Jadi masalahnya apa ini? Ya ini masalah ini memang mengerucut sekiranya jenengan nggak terlalu kemana-mana pemikirannya masalah itu, karena nanti ini fokusnya ke baju. Mas, kamu ada berapa cowoknya tadi? 7. Jenengan coba maju menerangkan, mau ditulis di papan tulis atau menerangkan saja satu-satu. Tapi nanti saya pengennya itu tetap kayak biasa, saya menerangkan satu orang, nama saya ini itu Adit itu. Kayak milenial ki wong ipo wong itu judule wong ya wong itu apa sopo milenial ada sopo Gus Ahmad Tufawi. apa Gus Ahmad Tufawi Iya. yo sebutan Siapa sih Felix Xiao. Felix. Ustaz Felix ya? Ki Ustaz sapa iki? Ustaz sapa? Oh kayak sih nang Somad. Jamaah. Abdul Somad. Jamaah. Ustadz Abdul Somad. Abdul Somad. Oke, nanti bisa nanti buat pertanyaan Abdul Somad ini satu aja pertanyaan masing-masing kelompok bisa.
Pak, monggo Pak. Ini ceritanya bahas materi apa? Dakwah. Materi dakwah. Jadi pengertian dicari. Pengertian itu nanti ada secara bahasa, secara istilah, kemudian metode dan syaratnya seperti apa. Apakah dakwah itu harus dengan apa namanya berjihad atau dengan apa? Karena yang sekarang sering muncul seperti itu. Kemudian nanti ini di masing-masing kelompok harapannya bisa sumbangsi untuk bertanya kepada kelompok dua, nanti bertanya kelompok tiga berarti bertanya buat satu pertanyaan yang sekiranya bisa membangun diskusi biar ramai. Bisa dipahami? Tidak apa-apa dioret-oret di situ. Mungkin materi yang butuh di sini nanti jenengan mencari pengertiannya dari bahasa, istilah, kemudian rukun syarat rukun dengan ketika rukun itu apa, syarat itu apa harus dibedakan. Rukun itu kan ketika tidak dilakukan maka batal kan gitu. Sholat, rukunnya sholat misalkan ada takbiratul ihram, ada niat, langsung takbir nanti nggak lupa gak niat, batal juga. Jadi rukun itu yang wajib. Kalau syarat itu seperti itu. Karena nanti kita fokusnya di jadi kamu juga bisa mengikutkan aku ada banyak baca Jumat, Id, sholat, istisqa, dan sebagainya semua ini beda-beda di masyarakat. Tiap berbeda. Kemudian ini untuk menyebutkan nanti kita siapkan beberapa pertanyaan. Ini bagi acara apa namanya ya? Satu yang bagian kota yang mau cari hasil. Yang rukunnya mau kalau syarat terus aku ya cari dakwah. Ya, semuanya udah selesai kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Bagi yang udah selesai boleh silakan bisa presentasi ke depan, oke? Oke, silakan bisa maju ke depan. Disiapkan materinya. Kelompok lain diminta untuk memperhatikan ya, jangan rame sendiri. Monggo. Dulu idenya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Raihana, Saya Syarifah, saya Diana, saya Liana, saya Mutona, saya Nur Aziza. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada pengertian dakwah. Dakwah secara bahasa artinya memanggil, mengandung, ajakan, himbauan, dan himbauan. Nah, yang kedua metode dan syariat yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. sukses harus memenuhi syarat seperti yang telah dilakukan oleh para rasul, yaitu satunya kata dengan perbuatan, sikap, perilaku, dan tingkah lakunya benar-benar menjadi teladan atau uswatun hasanah. 2. Memahami objek dakwahnya sehingga dakwahnya tepat sasaran. Dan hadis yang artinya berbicara kepada manusia sesuai kadar apa mereka. Yang ketiga yaitu beberapa dai milenial yaitu Gus Idham, ceria, ramah, senang berselawat. Yang kedua KH Anwar Kiai Haji Anwar Zahid, ceria, senang bergurau, memiliki wawasan yang luas. Apakah ada yang ditanyakan? Satu ada pertanyaan, silakan diajukan. Ya, Nadia. Izin bertanya, apa hukumnya jika seorang pendakwah berdakwah namun tidak melaksanakan atau melakukan dakwah yang disampaikan itu sendiri? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Diana. Jadi jawabannya adalah
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 44. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Puas dia dengan jawabannya? Lu. Ya, sudah puas. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sebutkan apa saja metode dakwah dan jelaskan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi akan dijawab oleh rekan saya yang bernama Nuruna. Metode dakwah adalah meluruskan niat bahwa dakwah itu bertujuan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepentingan lain tetapi hanya mencari ridhonya Allah. Dan B, dakwah itu harus bijak atau hikmah mengetahui betul kondisi umat atau jamaahnya, sehingga materi dan metode yang disampaikan tepat mengenai sasaran. Dan C, hindari cara-cara yang memaksa. Dan D, lakukan dakwah dengan cara memudahkan. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya. Untuk pertemuan mendatang kita akan lebih membahas pembelajaran tentang materi dakwah ini, tapi kita nanti akan belajar membuat PJBL atau project, nanti kita membuat video. Untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini saya cukupkan dulu. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang. Apa yang kamu dapat rasakan setelah belajar materi ini dalam praktika? Yang saya rasakan itu saya dapat mendalami materi dakwah, pengertian dakwah itu apa aja, terus juga metodenya itu ya apa aja, wawasan yang luas tentang apa itu dakwah. Aktivitas apa yang akan kamu lakukan setelah memahami materi? Nah, jadi setelah memahami materi ini, saya menjadi lebih bersemangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan menjalani syariat Islam.